Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat kami masing-masing, Tuhan, di dalam hati kami, dimanapun kami berada. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami percaya ada persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah para empowered generation, anak-anak Tuhan, generasimu yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus boleh sama-sama mendengar firman-Mu, sama-sama boleh mendengar isi hati-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, Tuhan Yesus. Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu, biarlah nanti bukan manusia yang berkata-kata, tapi kebenaran itu sendiri yang berkata-kata, Tuhan. Cara hamba menyampaikan terbatas, cara dan perundungan hamba terbatas, tapi hamba percaya ada kuasa yang tidak terbatas yang bisa menguasai hati dan pikiran setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk diperbarui, kami siap untuk diubah cara pandang kami, dan kami siap dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Yeay, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Wow, thank you banget teman-teman buat kesempatannya bisa sharing hari ini. Aku udah pindah karena menara doanya udah selesai. Dan kenalan dulu. Nama aku Noel Silalahi dari Jogja, GB Miracle Service Yogyakarta. Beberapa teman-teman pernah main-main dan bahkan tidur di tempat ini, teman-teman, literally tidur di gereja ini. Mereka luar biasa sekali, udah dilatih jadi misionaris sejak dini, bisa tidur dimanapun, bisa makan dimanapun. Itulah hamba Tuhan zaman now, milenial. Oke. Dan hari ini aku akan sharing sesuai dengan tema yang udah dikasih kemarin, tentang pengharapan di dalam masa krisis. Yuk, karena waktu cuma setengah jam, biar tidak berlama-lama lagi, langsung aja. Bisa tolong ditampilin slide-nya, Abir ya? Abir atau Joseph? Cek. Oke, bisa kelihatan semuanya? Bisa. Oke, tema kita hari ini adalah pengharapan dalam masa krisis. Hope during times of crisis. Masa-masa krisis. Hari-hari ini mungkin teman-teman udah bosan kali ya dengar info-info tentang corona, TV bukanya corona, ke gereja pendeta khotbah corona, lihat Instagram update corona, sampai pemerintah kemarin memutuskan buat nggak ngupdate lagi jumlah pasien karena ya memang kita sudah mulai hidup dengan itu. Tapi tidak sedikit juga yang berkata kalau masa-masa ini adalah masa-masa yang krisis. Tapi yang akan saya sampaikan hari ini mungkin bertepatan dengan apa yang sedang terjadi di dunia. Sedang ada pandemi, tapi ini akan applied, akan bisa diaplikasikan pada krisis apapun, pada krisis-krisis lain yang ada di dalam kehidupan kita. Next slide. Teman-teman, next slide. Kita bisa tahu kalau di dalam dunia yang kita tinggal, kata-kata hopeless itu udah common, udah sangat biasa, udah sangat sering kita temui di kampus, di SMA, di dalam pergaulan, dalam hubungan, dalam hidup sehari-hari, dalam masa depan. Hopeless itu sangat-sangat common, sering banget terjadi, sering banget mungkin keluar dari mulut kita kalau kita ini udah hopeless, kita nggak punya pengharapan lagi. Apa sih sebenarnya pengharapan itu? Apa sih sebenarnya harapan itu? Kalau teman-teman pernah dengar istilah pemberi harapan palsu yang beberapa waktu lalu populer, jadi dikasih umpan, kasih umpan, kasih umpan, kasih umpan, terus tiba-tiba hilang kayak gitu. Jadi di chat, tiba-tiba hilang. Dikasih satu apa ya? Satu kesempatan, satu kemungkinan kalau ini bakal terjadi, tapi ternyata nggak terjadi. Nah, itu bisa diartikan dengan harapan yang palsu. Tapi kalau hopeless itu lebih parah lagi. Artinya apa? Dia bahkan walaupun ada orang yang ngasih harapan, dia merasa dia tidak tidak bisa bergerak lagi. Mau ke sini nggak bisa, mau ke sini nggak bisa, mau jalan ke sana kemari nggak bisa. Dan ini sangat common dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Jujur, anxiety nyerang kita di mana? Apalagi kita buka media sosial ya kan. Waktu kita kena masalah, waktu kita lagi kena, lihat teman-teman kita update Instagram story lagi senang-senang, ada yang ngupload IPK dia tinggi, ada yang ngupload dia lagi wisuda summa cum laude, ada yang ngupload dia lagi jalan-jalan di luar negeri, ada yang ngupload, dan kita ngelihat buset aku kena masalah tapi teman-temanku semuanya kayak gini, dan aku rasa aku udah hopeless kayak gitu. Ini sangat common ditambah situasi yang sekarang
Hopeless itu bisa membuat kita yang harusnya jadi empowered generation rasanya tidak ada tenaga sama sekali, tidak ada kekuatan sama sekali, hopeless. Kalau orang udah pengharapannya nggak ada, nggak ada lagi yang dia harapkan, nggak ada lagi yang bisa dia bisa dia pegang kayak gitu, udah itu pasti udah serampangan. Mau ini nggak ada tenaga, mau ini nggak ada tenaga, dia pasti down dan sedown-downnya. Next, tapi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kontras dengan dunia ini. Yuk kita baca sama-sama walaupun di mute. Aku akan baca ayat 3, teman-teman baca ayat 4, dan aku baca ayat 5. Kita baca bergantian ya. Roma 5 ayat 3 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4 teman-teman baca. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman, ini yang lucu, ini yang agak kontras sama apa yang dunia berikan. Kalau misalnya tadi di slide tadi aku bicara tentang hopeless yang common di dalam dunia ini. Kalau teman-teman perhatikan dan teman-teman sadari, hopeless itu muncul ketika ada masalah. Ketika ada krisis, ketika ada penderitaan, orang-orang akan gampang berkata kalau mereka hopeless. Ketika ada tekanan, ketika ada goncangan, semua orang akan bisa bilang, aku gak ada pengharapan lagi, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi bagi anak-anak Tuhan, bagi empowered generation, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus menulis di dalam Roma, dia nulis kayak gini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah di dalam penderitaan. Kita bermegah di dalam krisis. Di dalam krisis, Paulus bisa berkata, bah, aku bermegah. Kenapa? Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Next slide, next slide, next slide. Jadi di sini aku gambarkan diagramnya. Kesengsaraan atau krisis yang terjadi buat anak-anak Tuhan itu membawa ketekunan. Ketekunan itu muncul ketika ada krisis, dan ketekunan itu akan mengubah karakter kita. Kata tahan uji itu dalam bahasa Inggris, kalau teman-teman baca Alkitab bahasa Inggris itu pakai kata character. Ketekunan itu membentuk karakter. Tanpa ada ketekunan, karakter kita nggak akan dibentuk. Dan bagaimana cara menguji ketekunan? Krisis harus ada. Dan tahan uji itu akan mendatangkan pengharapan. Bahkan kalau aku bilang mengingatkan pada pengharapan kita. Di saat krisis membuat orang dunia hopeless, krisis malah membawa pengharapan buat anak-anak Tuhan. Wow, itu yang luar biasa. Ini yang harus mengubah pola pikir kita. Saat masalah datang, saat goncangan datang, saat situasi seperti ini datang, orang-orang dunia akan udah panik, akan udah kehilangan pengharapan, akan udah kehilangan apa yang bisa dipegang. Tapi kita anak-anak Tuhan, firman Tuhan udah berjanji kalau ini akan mendatangkan satu pengharapan. Bahkan karaktermu dibentuk, bahkan ketekunanmu akan dibentuk sama Tuhan. Pengharapan seperti apa yang dibawa oleh krisis? Next slide. Itu adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan yang tidak mengecewakan, kata Paulus. Apa itu? Itu adalah kasih Allah yang kekal. Ini adalah satu yang unik ya teman-teman. Teman-teman kebanyakan anak STT ya. Jadi kita akan coba gali kata-katanya biar kita dapat konteks biblikalnya. Next. Teman-teman, tadi di dalam ayat yang ada di Roma itu, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Telah dicurahkan itu pakai bahasa Yunani enkekitai. Mungkin ada teman-teman yang kelas bahasa Yunaninya dapat A gitu, bisa ditulis pakai bahasa Greek asli. Dan itu pas aku teliti lagi ternyata itu tense-nya itu kan kita tahu bahasa Yunani ada tense-nya ya, kayak bahasa Inggris ada past tense, ada present tense, ada perfect tense. Nah, ini keren banget. Itu bentuknya itu perfect. Tuh Abir dosen Yunani kita. Bentuknya itu perfect tense. Jadi perfect tense-nya kalau di bahasa Inggris kan perfect tense itu kalau nggak salah apa ya? Sesuatu yang terjadi dulu tapi sampai sekarang itu masih bisa dirasakan. Nah, kalau misalnya di dalam bahasa Yunani pas aku baca komentarinya itu artinya apa? Sesuatu yang udah terjadi tapi sampai sekarang dampaknya itu masih dirasakan. Jadi pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Itu tuh bukan dicurahkannya dulu teman-teman.
Itu tuh bukan dicurahkannya pada waktu dulu pas Pentakosta, pas Paulus nulis ini, enggak, tapi karena dia pakai kata ini di tense ini sampai hari ini, sampai kita ngomong sekarang, sampai kita Zoom sekarang, kasih Tuhan itu terus dicurahkan sama kita. Dampaknya itu dirasakan terus sampai hari ini. Artinya kasih Allah terus menerus dicurahkan bagi anak-anaknya sampai hari ini. Di dalam masa krisis, di dalam masa apapun, di dalam kapanpun sampai hari ini, kasih Allah enkekitai. Gitu gak sih bacanya? Gitu, anggap aja benar. Enkekitai, sampai hari ini terus dicurahkan bagi anak-anaknya. Nah, di dalam dunia, kita seringkali melihat orang-orang dunia tuh bertanya-tanya ketika ada masalah, ketika ada penderitaan, ketika ada problem, ketika ada krisis. Pertanyaannya pasti, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Katanya Tuhan mengasihi kita, tapi kok hal seperti ini terjadi? Kenapa hal seperti ini terjadi? Nah, itu karena kita coba untuk menyelaraskan kebaikan Tuhan dengan kondisi kita. Kita pikir kondisi yang baik saja membuktikan kalau Tuhan itu baik. Padahal sebaliknya, Allah selalu baik. Tuhan akan selalu baik sama kita walaupun situasi apapun. Jadi harusnya karena kita percaya firman ini, dalam situasi apapun kasih Allah terus dicurahkan pada kita. Next slide. Makanya kita bisa punya statement yang kita pegang teguh. Krisis itu tidak akan membuktikan bahwa Allah tidak mengasihi anak-anaknya. Nah, itu yang diubah paradigmanya dari kita. Kalau misalnya kita yakin nih, kita sure, kita tetap introspeksi diri kita. Oh, kita udah on fire, kita udah rajin pelayanan, kita udah TAWG. Oh, kalau di sini bahasa TAWG, kalau kalian saat teduh, kita udah komsel, kita udah pelayanan, tapi ada masalah. Itu bukan berarti Tuhan gak sayang kalian. Percayalah, jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan, makin pelayanan masalah makin banyak. Betul gak, Sep? Betul gak, bro? Masalah itu akan ada makin banyak. Apalagi dunia kita udah jatuh dalam dosa kan. Kiri kanan kita akan lihat gembala pembina kami dari dulu, dari zaman aku masih buncit sampai sekarang lebih buncit lagi, itu ngomong terus, Pak Niko tuh ngomong terus, goncangan besar-besaran akan terjadi, goncangan akan terjadi, dunia akan terus digoncang. Artinya apa? Jangan sampai kita pikir masalah mengenai kita, kalau ada krisis yang menyerang kita, Tuhan gak sayang kita. Enggak kayak gitu. Krisis tidak membuktikan kalau Allah tidak mengasihi anak-anaknya. Justru krisis itu akan Tuhan pakai nanti untuk membangun karakter kita. Harapan apa? Kasih Allah terus dicurahkan pada kita. Nanti aku akan jelaskan lagi. Nah, coba next. Ini yang keren, teman-teman. Next slide. Masa krisis bahkan itu dapat jadi sarana untuk melatih iman kita. Ini gak cuma tentang respon kita ya, tapi juga karena tentang Allah yang begitu mengasihi kita. Aku dulu pernah sharing satu khotbah di youth, itu judulnya bukan gampangan. Kita kan tahu kalau Bapak kita itu adalah Bapak yang baik, tapi saya percaya Bapak yang baik itu juga pasti Bapak yang mendidik anak-anaknya, bisa dengan lembut, bisa dengan keras, bisa dengan cara macam-macam, dan Tuhan itu melatih kita dengan cara-cara yang ajaib. Saya yakin salah satu caranya adalah dengan krisis juga. Nanti aku akan jelaskan. Coba kita buka ayatnya di dalam Ibrani 12 ayat 11. Next slide. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 12 ayat 11. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kalau teman-teman baca dari Ibrani 12 dari awal konteksnya itu aku kasih judul waktu itu khotbahnya bukan gampangan. Jadi Tuhan tuh ngomong, Bapa menghajar anak-anaknya karena dia itu bukan anak-anak yang gampangan. Nah, di dalam ayat 11-nya ini yang keren. Tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ternyata waktu Bapa ngeberikan anak-anaknya sesuatu, itu nggak selalu bawa sukacita, guys. Ini yang paradoks ya. Kita selalu pikir memang betul hadirat Tuhan itu pasti bikin kita tenang, pasti bikin kita senang, bikin kita excited. Tapi waktu Tuhan didik kita, itu nggak selalu yang enak banget, happy, excited. Tapi di sini di Ibrani dikatakan tidak mendatangkan sukacita, tetapi malah duka cita. Kenapa gini? Kenapa? Karena kedagingan kita lagi ditekan di situ. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Aku highlight kata dilatih. Kita bedah lagi kata dilatih. Coba next slide. Dilatih itu kata itu ya, nanti bisa tanya sama dosen Greek kita.
Mas Abir. Ini dari kata gymnas noise, dari bahasa Greek juga. Itu kata dasarnya itu gymnasdo, yang kemudian jadi bahasa Inggrisnya gymnasium. Teman-teman tahu gym ya, di mall ada Celebrity Fitness, ada Gold's Gym, ada Fitness First. Ya pokoknya tempat-tempat yang kita sering bayar uang mahal tapi ujung-ujungnya kita nggak datang-datang dan tetap gendut kayak saya sampai sekarang. ya, ya nyerah lah kayak ke gym. Oke, jadi kata dilatih itu dia pakai kata gimnasdo ini. Jadi dia dilatih di gimnasdo. Nah, aku suka mengibaratkan ketika kita lagi dilatih sama Tuhan melalui masalah itu seperti di dalam gym, teman-teman. Kalau teman-teman lihat gitu, mungkin di mall ngelihat ada kacanya, itu orang-orang yang ada di dalam gym itu mereka yang latihnya sungguh-sungguh. Wah, itu kalau bodybuilder ya, mereka mau sekuat apapun, mereka mau ototnya itu segede apapun, kalau mereka kena beban yang pas, kalau mereka kena beban yang sesuai proporsinya sama mereka, itu pasti mereka akan kelihatan lemah. Yakin deh. Kalau mereka latihannya betul-betul ya, mau segede Ade Rai pun, itu pasti kalau dia bench press, kalau dia angkat besi, itu pasti mukanya itu udah gak karuan. Pasti berat banget kayak gitu. Kenapa? Karena bebannya sesuai. Supaya apa? Supaya dia akan semakin kuat. Supaya ototnya itu bisa berkembang. Nah, jadi waktu dia dikasih beban, bebannya itu harus pas. Bebannya itu harus pas sama proporsi orangnya. Kalau dia terlalu lemah, oh enak nih, enteng, rasanya nggak ada apa-apanya. Yakin deh ototnya nggak akan ototnya nggak akan berkembang. Tapi abis dia latihan, kalau teman-teman pernah nge-gym pasti tahu yang namanya leg day. Itu hari kita ngelatih kaki, Tuhan itu rasanya turun dari eskalator aja udah kayak orang getar-getar kayak gitu ya. Habis leg day itu mungkin kita ngerasa kaki kita tuh lemah. Tapi berani tak jamin kalau kalian makannya kuat, kalau kalian istirahat, kalau kalian ikutin saran PT-nya, besok pagi mungkin masih kerasa pegel, 2 hari kemudian kalian coba naik tangga itu nggak kerasa apa-apa. Kenapa? Karena otot kalian berkembang. Nah, ketika masalah datang, ketika Tuhan sedang mendidik anaknya di dalam masa krisis, mungkin kadang apa ya, kita percaya dengan Mazmur 91, kita diluputkan sama Tuhan. Tapi to be honest saja teman-teman, kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun, mereka pasti akan sesekali merasa lemah, merasa berat. Tuhan ini kenapa? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Bukannya Tuhan katakan perlindungan Tuhan sempurna, tapi kenapa aku masih merasa ada masalah, ada ini, ada itu? Kenapa aku harus dihadapin dengan teman-temanku mungkin yang lagi ada pertikaian, aku harus ngadapin slack sama teman-temanku, harus ngadapin gesekan? Kenapa? Katanya Tuhan melindungi. Percayalah, itu kita sedang dibawa ke dalam gymnya Tuhan. Kita lagi masuk ke dalam gimnasdo, ke dalam masa di mana Tuhan sedang melatih kita. Nah, di dalam gym teman-teman, PT yang baik, personal trainer yang baik, dia akan ngasih beban yang paling pas buat kita. Dia gak akan ngelatih kita terlalu ringan sehingga kita manja, dan dia gak akan ngelatih kita terlalu berat sehingga otot kita rusak atau kita cedera. PT yang baik akan ngasih porsi yang paling pas buat teman-teman. Masalahnya dalam gimnasdo, yang ngelatih kita bukan manusia guys, yang ngelatih kita Tuhan, yang ngelatih kita Bapa di surga. Dia ngasih beban, dia ngasih porsi, dia ngasih yang paling pas buat kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Kadang masalah tuh kalau misalnya di gym kita bench press itu cuma buat ngelatih otot dada, tapi kalau di dalam gimnasdonya Tuhan bisa ngubah kita banyak hal. Dalam krisis ketika Tuhan latih, itu Tuhan sedang bentuk karakter kita, Tuhan sedang bentuk pola pikir kita, Tuhan sedang pangkas hal-hal yang dulunya kita lakukan tapi ternyata itu buang-buang waktu, itu gak boleh. Tuhan sedang ubah paradigma kita dan bikin kita semakin kuat nantinya. Nah, itu pengharapan yang ada di dalam kita. Next slide. Di dalam gimnasdonya Tuhan kita dilatih untuk menjadi lebih kuat. Makanya kalau ada masa krisis, melekat sama Tuhan, kalau misalnya aku ngalami hal yang berat, aku mau ini pakai sudut pandang di dalam surat Roma tadi. Kalau ada kesengsaraan, kalau ada penderitaan, kalau ada masalah yang menimpa aku gak mau bilang Tuhan pergi dari aku gak mau nyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan, aku percaya ini aku sedang dilatih Tuhan untuk menjadi lebih kuat, menjadi semakin empowered, menjadi semakin powerful di dalam gimnasdonya Tuhan. Dan ingat ya teman-teman, Aderai kalau lagi latihan beban itu nggak mungkin dia yang tawa-tawa sambil ngobrol sambil WA, enggak.
itu kita lihat otot dia kekar gitu, tapi dia pasti juga buset, pasti pasti mukanya udah nggak karu-karuan. Kenapa? Karena bebannya pas buat dia. Dan ketika Tuhan latih kita, dan ayolah kita jangan salahkan Tuhan, dan kita harus sadar kalau kita akan dilatih semakin kuat. Tapi jujur aja, dalam proses banyak anak-anak Tuhan yang gugur, betul. Banyak anak-anak Tuhan yang ujung-ujungnya nggak mau pelayanan lagi, ujung-ujungnya nggak mau terus maju kayak gitu. Baru dia jadi orang Kristen, dia sungguh-sungguh mulai pelayanan, dia bikin usaha baru, tiba-tiba pandemi, ada goncangan datang. Walaupun kita udah sampaikan Tuhan lagi proses kamu, tapi dia lagi down. Tapi dia ngerasa down karena dagingnya lemah. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang jatuh seperti itu. Nah, disinilah kita perlu pengharapan. Disinilah kita perlu pola pikir kita ingat kalau ada pengharapan. Nah, itu pertanyaannya. Coba next. What makes us keep going? Apa yang bikin kita bisa terus maju? Apa yang bikin kita bisa terus melangkah? Dan jawabannya ada di dalam surat Roma tadi, teman-teman. Ini yang harus kita tanamkan jadi dasar. Kita ingat identitas kita. Ini yang selalu mengingatkan saya dalam masa krisis apapun, dalam masa pandemi apapun, dalam masa susah gimana pun, dalam kondisi apapun. Selain kita introspeksi ya, tapi kita harus tetap ingat satu kebenaran yang luar biasa ini. Mari kita buka di dalam Roma 5 ayat 6-8. Ada di slide berikutnya. Kita bisa sama-sama baca. Kita baca aja bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, ini ayat di dalam Roma yang sangat indah, yang sangat dalam maknanya buat kita. Teman-teman, kita harus sadar kalau sejatinya semenjak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu kita udah memberontak dari Tuhan. Kita udah layak untuk dihukum. Jadi ketika ada, mungkin kita berapologetika sedikit ya, ketika ada orang-orang yang nanya kalau Tuhan yang baik kenapa dia mengirimkan orang ke neraka. Enggak, Tuhan itu adil. Kita memang orang berdosa, kita orang yang layak untuk dihukum sama Tuhan. Tapi di sini di dalam Roma dikatakan waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita yang buruk, kita yang berdosa, kita yang hancur, kita yang rusak, kita yang hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Kita yang harusnya punya hopelessness. Wajib dunia itu hopeless. Kenapa? Karena saya satu masalah. Mereka bisa dapat satu jalan keluar yang bagus. Mereka bisa dapat yang ada di dunia. Tapi kalau mereka gak kenal Kristus, mereka tetap hopeless. Kenapa? Karena waktu mereka mati akan ada tanda tanya besar. Mereka akan pergi kemana? Walaupun mereka mungkin merasa senang sekarang di dunia. Walaupun mereka sekarang bisa hore-hore, bisa happy-happy, bisa punya kekayaan, bisa punya kekuasaan. Tapi aku mau bilang mereka gak sadar kalau mereka itu sebenarnya hopeless. Walaupun mereka terlihat bahagia, mereka hopeless. Kenapa? Karena nanti waktu mereka tua, mereka terbaring di ranjang rumah sakit. Dan mereka tidak tahu habis ini mau kemana. Dan saya berani jamin, perbuatan baik semua yang mereka lakukan, Alkitab tuh katakan, perbuatan baik kita kalau kita kasih ke Tuhan itu seperti, sorry to say, pembalut bekas yang kita kasih sama Tuhan. Tuhan, ini perbuatan baikku. Tidak akan mampu perbuatan baik kita untuk membawa kita ke dalam keselamatan. Tapi di sini dikatakan, waktu kita masih lemah, waktu kita dalam keadaan hopeless, dalam keadaan berdosa, waktu kita memberontak dari Tuhan, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar. Aku aja jujur, kalau misalnya ada best friendku yang baik banget, tiap hari aku pelayanan sama dia, aku jalan sama dia. Tapi waktu ada orang nanya, mau gak kamu mati buat dia? Aku pasti perlu waktu buat mikir. Bingung aku, mati gak ya? Atau gimana? Tapi kan best friend aku lebih sayang aku, ya udah dia mati. Kan kayak gitu kan pasti kita mikirnya. Buat orang benar gak mudah. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang berani mati. Mungkin aja ada teman-teman. Ada cerita-ceritanya banyak kan kita lihat di film-film kayak gitu. Yo, dia rela berkorban. Harusnya temannya yang ditembak tapi tiba-tiba dia lompat kayak gitu terus jadinya dia yang ketembak. Oh, dia rela mati untuk orang baik. Mungkin ada.
Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita lemah, waktu kita masih berdosa, waktu kita jadi musuhnya Tuhan, Kristus mati buat kita. Bukankah itu satu pengharapan yang luar biasa? Bukankah itu satu hope yang mengubahkan paradigma kita? Bukankah itu sebuah kebenaran yang sangat indah, yang masalah seberat apapun yang ada di dunia ini tuh nggak akan bisa gantikan betapa indahnya kebenaran itu loh teman-teman. Yang aku dulu udah pernah ada di dalam posisi yang lebih parah. Aku memberontak dari Tuhan, aku terpisah dari Tuhan, tapi Kristus mati buat aku ketika aku masih berdosa. Hal ini yang bikin kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Next slide. Apa pengharapan yang tetap membuat kita berjalan? Apa pengharapan yang tetap membuat kita bisa terus maju walaupun dalam proses seperti itu? Ketika kita sedang dilatih, ketika ada krisis, ketika ada hal-hal yang buruk, yaitu Tuhan Yesus. Living hope kita. Ada lagunya kan, Jesus Christ my living hope. Pengharapan kita yang hidup. Kalau orang-orang di luar sana, pengharapan mereka ada perbuatan baik mereka, atau ada pada janji nabinya, mereka menunjuk jalan ke sana, itu pengharapan di sana. Mereka dijanjikan kalau kamu lakukan ini akan ini, akan ini. Mereka dijanjikan bisnismu akan baik, inimu akan baik, inimu akan baik. Tapi Tuhan Yesus, Dia tidak cuma menunjukkan jalan, Dia berkata akulah jalan, dan Dia mati buat kita, dan Dia adalah pengharapan kita yang hidup. Dia jaminan kita. Bahkan dia tidak cuma ngasih kita kelimpahan di bumi, Dia kasih kita kelimpahan di surga. Dia bahkan kasih kita akses sama Tuhan. Teman-teman, kalau kita udah tahu kebenaran ini, wow, mustahil bagi anak-anak Tuhan itu untuk berpaling dari Tuhan. Hal ini yang harusnya ngedrive kita untuk semakin intim sama Tuhan, semakin on fire, semakin semangat. Walaupun ada masalah apapun, kita tahu kita udah ditebus sama Tuhan. Kita tahu Tuhan udah mati buat kita. Walaupun ada krisis COVID kayak gimana pun, aku jamin, aku pasti takut. Aku parnoan waktu itu. Kalau dulu ya, usia kita nih, kita ngerasa kita baru pikir tentang kematian tuh nantilah. Waktu udah beranak 4, masing-masing anak kita udah punya anak, udah pensiun kayak gitu, udah ongkang-ongkang kaki, baru kita mikir abis ini aku mati gimana ya, rasanya mati gimana, ntar kasih warisan itu kayak gimana. Tapi sekarang gara-gara pandemi COVID, kita buka pintu, itu maut tuh di depan pintu, nggak ada yang bisa lihat. Kalau dulu oke lah, misalnya perang kayak gitu kan, kita bisa tahu kapan kita bakal mati, ada pesawat lewat, ada ini. Sekarang kan kita nggak tahu, bisa aja tiba-tiba dari droplet dari mana. Sekarang katanya udah airborne, tiba-tiba bisa masuk ke dalam diri kita. Tapi apa sih yang bikin kita tetap punya pengharapan? Mungkin ya oke lah, bisa kita bahas. Anak-anak teologi kan sukanya kritis. Kan kita sekarang lagi berusaha untuk menjawab dunia katanya. Kenapa pendeta-pendeta ada yang kena corona juga? Kenapa hamba-hamba Tuhan juga kena COVID? Katanya perlindungan Tuhan ada. Saya percaya perlindungan Tuhan ada. Saya percaya Tuhan melindungi anak-anaknya, tapi saya lebih percaya kedaulatan Tuhan di atas itu. Tuhan itu pegang kontrol atas semuanya. Tapi kalau Tuhan izinkan kita kena pun, kalau misalnya kita kena pun, ingatlah, kita ini udah miliknya Tuhan. Kita udah tahu kita mau kemana. Ingatlah, Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika kita yakin kita udah ditebus sama Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan, waktu kita mati, kita udah bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita masih dikasih kesempatan buat hidup sama Tuhan, berarti kita harus betul-betul sungguh-sungguh. Nah, itu yang jadi pengharapan kita. Artinya apa? Ini yang bikin anak-anak Tuhan tuh nothing tulus, guys. Ini yang bikin kita tuh kayak ya udahlah, mau ditipu kayak gimana pun, mau nanti kamu rugi loh kalau misalnya kamu nggak nyontek, kalau kamu jujur terus nanti kamu rugi. Ya udah, aku nothing tulus karena aku ini udah jadi miliknya Tuhan. Kalau orang-orang di sana kan, kenapa mereka tuh rasanya menghalalkan segala cara untuk jadi kaya, untuk jadi pintar, untuk jadi sukses? Karena mereka tuh sebenarnya hopeless. Mereka tuh nggak tahu masa depan mereka gimana. Mereka panik. Aduh, gimana ini? Ya udahlah, aku curang aja, aku mencuri aja, aku berbohong aja. Mereka tuh hopeless. Mereka tuh nggak punya pengharapan. Tapi kita tahu kita punya Kristus. Seharusnya hidup kita bagi Kristus. Kita ini miliknya Tuhan. Christ our living hope. Yesus satu-satunya pengharapan kita dalam krisis apapun. Ada satu quote bagus. Next slide. Satu quote bagus yang aku dapat dari Matt Chandler. Kalau teman-teman suka buku-buku literatur perkantas Jatim, dia tulis buku judulnya The Explicit Gospel. Dia ngomong kayak gini, if I get Christ and I lose everything else,
I have everything. But if I get everything and I don't have Christ, I've lost everything. Kalau aku dapat Kristus dan aku kehilangan segala sesuatu, aku punya segalanya. Tapi kalau aku dapat segala sesuatu dan aku kehilangan Kristus, aku kehilangan segala sesuatu. Mungkin kita masih menyamakan perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan itu dengan berkat jasmani. Oh, saya percaya, saya yakin dan percaya Tuhan pasti berkati kita. Tapi ingat, itu bukan buat kita lagi. Itu pasti buat memberkati orang lain. Tapi ada harta yang lebih berharga yang udah Tuhan kasih buat kita. Yaitu apa? Kristus itu sendiri. Living hope-nya kita. Harusnya kita enough sama Tuhan. Kita udah dikasih akses untuk masuk hadirat Tuhan. Kita dikatakan kita anaknya Tuhan. Makanya dalam waktu pandemi pun, kalau bisnis kita ngadepin krisis, semuanya hilang. Tapi kita ingat kita punya Kristus. Hidupku kan bukan punya aku lagi Tuhan. Aku percaya Engkau yang pelihara aku. Bahkan anak Tuhan yang lebih radikal sekalian pun bilang, Tuhan kalau aku mati sekarang pun aku tenang. Karena aku punya pengharapan. Karena Kau udah mati buat aku dan hidup memang punyamu. Ya udah, berarti emang udah waktuku. Tapi sampai hari ini Tuhan masih bikin kita hidup. Artinya apa? Hidup kita masih mau dipakai sama Tuhan. Itu pengharapan kita. Orang-orang yang panik dalam krisis adalah karena dia gak tahu hidup dia tuh buat apa sebenarnya. Tanya aja deh, tujuan hidup kalian tuh apa? Nanti aku mau jadi ini. Aku mau jadi berkat, aku mau bisa bla 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 ini. Oke, terus buat apa? Dampakmu tuh paling cuma 70 tahun. Nah, dia bingung. Tapi Tuhan ngasih kita purpose. Christ ngasih kita satu tujuan baru. Bahkan dia hidup bersama kita. Dia tinggal di dalam kita. Pribadi Roh Kudus ada di dalam kita. Ngedrive kita. Dan harusnya hidup kita udah bukan bergantung sama apa yang ada di dunia lagi. Tapi Christ centered. If I get Christ and I lose everything else, I have everything. If I get everything and I don't have Christ, I've lost everything. Makanya ketika kita mungkin kehilangan segala sesuatu ya, mungkin follower di Instagram kita hilang, profit kita lagi turun, mungkin uang kita lagi habis, kita lagi rugi, teman-teman. Bukan berarti kita harus let go gitu, tapi jangan kita salahkan Tuhan. Kita harus ingat, kita punya Tuhan, kita masih punya Tuhan. Dan ini mungkin kesempatan kita lagi dilatih sama Tuhan. Kita ingat kasih Tuhan dan kita tetap berpegang sama Tuhan. Kalau kita lupa kita itu punya Kristus, kita pasti gak sadar kalau kita lagi dilatih sama Tuhan. Dan krisis itu akan ngancurin kita. Tapi kalau kita sadar tentang ini, saya percaya nanti krisis itu bikin kita makin kuat, semakin empowered. Otot rohani kita itu semakin jalan. Bu Indri waktu itu pernah share di sini luar biasa sekali tentang Raja Wali, bagaimana seorang induk Raja Wali yang ngelatih anak-anaknya. Induk Raja Wali ngelempar, bayangkan. Belum bisa terbang, dia naik ke atas, dia lempar ke bawah anak-anaknya. Dan anak-anaknya panik, wah aku gak bisa. Pas begitu dia udah mau nyentuh tanah, induk Raja Walinya langsung tangkap dia. Dan dia naik ke atas lagi, dia lempar lagi sampai akhirnya Raja Wali itu bisa terbang. Anak Raja Wali itu bisa terbang. Dan dia tumbuh semakin kuat lagi. Dan ingatlah, kita punya Bapa yang mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus. Dan hidup kita diatur sama Tuhan. Itu pengharapan kita. Kita buka di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 8. Ada di slide, next. Kita baca sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Krisis yang paling besar mungkin mengancam nyawa kita. Tapi bagi anak-anak Tuhan kita punya pengharapan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita anak-anaknya yang hidupnya buat diri sendiri. Dan gak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Kita hidup kita untuk Tuhan. Mati pun untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Made for eternity. Kekekalan udah menanti kita. Dan kita udah tahu, kita udah dipegang sama Tuhan. Amin. Next slide. Ini hampir masuk poin yang terakhir. Saya kutip dari New City Catechism, buku yang bagus banget. Dia ada pertanyaan pertama.
Apakah satu-satunya pengharapan kita dalam hidup maupun kematian? Bahwa hidup, jiwa, dan tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan baik dalam kehidupan maupun kematian kita adalah milik Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Wow. Tadi kita udah belajar tentang gimana krisis bikin kita makin kuat. Dan kita udah belajar tentang bagaimana Tuhan menebus kita dan ngasih kita pengharapan, living hope, Jesus Christ. Dan kita harus ingat sekarang satu lagi. Yesus itu pemilik hidup kita, teman-teman. Dalam masa krisis, dalam goncangan sebesar apapun, teman-teman gak ngatur hidup teman-teman sendiri. Hidup kita diatur sama Tuhan. Kenapa orang panik? Karena manusia yang terbatas coba ngatur hidupnya. Mereka gak tahu besok ada apa. Mereka gak tahu lusa gimana. Manusia gak tahu sekarang di belahan dunia lain apa yang sedang terjadi. Tapi bayangkan kalian yang lagi Zoom sekarang, yang lagi ngadapin masalah. Kalian diatur sama Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang tahu besok ada apa. Dia yang tahu di belahan dunia lain ada apa. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang indah. Dia yang ngatur hidup kalian. Di Mazmur dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Waktu kalian takut, aduh besok krisis ini terjadi, aku mau melangkah kemana? Hey, Bapa menetapkan langkah kalian. Your steps are ordered by the Lord. Makanya penting buat intim sama Tuhan. Kalau kita nggak intim, kalau kita nggak sadar sama Tuhan, nanti jadinya kita nggak tahu kalau kita ini dimiliki sama Tuhan. Ujungnya hidup kita jadi kayak kita ngatur diri sendiri. Ya jadi kayak dunia berantakan kan. Kesini bebas, kesana bebas, jalan kesana kemari. Oh tiba-tiba ada ini panik, lihat ini goyang. Ada masalah dikit jadi ini, ditekan dikit curang, lari ke sana, lari kemari, pergi ke sana kemari. Mereka nggak tahu mereka mau ngapain karena mereka ngatur diri mereka sendiri. Tapi ketika kita intim sama Tuhan, kita tahu siapa kita. Kita orang yang lemah, tapi ada Bapa yang kuat yang mengaruniakan anaknya, bahkan rohnya ditaruh di dalam kita. Makanya kita bergantung sama Tuhan. Makanya pesan yang hari-hari ini buat Empowered Generation, ayo peka sama suara Tuhan. Dengar Tuhan mau bawa aku kemana. Tuhan mau tuntun aku kemana. Karena Dia yang ngatur hidup kita. Dia yang pegang tangan kita. Dia yang pemilik hidup kita. Itu hope kita. Wow, luar biasa banget teman-teman. Kalau gedung ini misalnya ada masalah, yang panik itu bukan orang-orang di sekitar, tapi yang panik itu ya yang punya gedung ini. Dan ketika anak-anaknya lagi ada masalah, masa Bapak gak turun tangan? Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Bapak akan pegang hidup kita. Itu pengharapan kita. Maka dari itu next slide, last statement saya adalah ini. The gospel is sufficient. Injil itu udah sangat cukup. Berita keselamatan. Kalau kita orang berdosa tapi kita ditebus sama Tuhan. Dan sekarang hidup kita bagi Kristus. Hidup kita bukan kita lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang bikin kita punya pengharapan. Yesus cukup buat kita. Christ is enough buat kita. Kita kehilangan segala sesuatu di dunia gak apa-apa karena kita tahu kita ada di surga nanti. Kita punya Kristus, kita punya segala-galanya. Aku akan tutup dengan satu cerita ya teman-teman. Aku pernah sharingkan ini juga. Last slide. Ini cerita yang itu loh, cerita yang beberapa waktu juga banyak dikhotbahkan terkait dengan corona. Teman-teman tahu gambar ini? Tahu lah anak teologi. Ini Passover pertama ya. Ini Paskah pertama. Itu di Keluaran waktu bangsa Mesir ya. Bangsa Mesir itu lagi kena 10 tulah sama Tuhan. Tulah yang pertama apa? Ya betul sekali jawabannya. Aku percaya aja kalian jawab dengan benar. Nah tulah yang terakhir apa teman-teman? Tulah yang terakhir adalah anak sulung itu apa? Anak sulung itu mati. Anak sulung itu mati. Mau ternak, mau manusia itu anak sulung mati. Itu tulah yang terakhir. Nah Tuhan tuh ngasih pesan jelas ke Musa. Kalau waktu malaikat maut nanti berjalan pada malam itu, kamu harus pastikan, kasih tahu ke semua bangsa Israel, umat pilihanku, umat kepunyaanku, di sotoh rumahnya, di dalam pintunya, itu kalian harus oleskan darah. Oke. Dan mereka lakukan
persis seperti apa yang dikatakan. Mereka oleskan darah, mereka masuk ke dalam rumah, dan pada waktu itu kita tahu semua ceritanya di sekolah minggu, malaikat maut lewat, anaknya Firaun mati, anak sulung ini mati, semua bangsa Mesir itu ada satu apa ya? Satu kejadian yang sangat mengerikan. Nah, coba teman-teman bayangkan apa yang terjadi di dalam rumah bangsa Israel pada waktu itu. Ya, apa yang terjadi di dalam rumah? Mereka itu kan tinggal di dalam teritori Mesir ya. Mereka tinggal di dalam teritori Mesir. Mereka habis ngoleskan darah, mereka masuk. Itu kan jam makan malam. Bapak, anak, emak, anaknya 2 lah, 1 cewek, 1 cowok kayak gitu. Bayangkan lagi duduk. Ini tulah ke-10 nih guys, kata bapaknya. Gimana ya? Itu aku bisa bayangkan waktu malaikat maut lewat, tiba-tiba Pak RT mereka yang orang Mesir, yang kemarin baru ngedata penduduk itu, teriak, anakku mati. Terus tiba-tiba dari rumah belakang itu kedengaran lagi, ternak ini kok tiba-tiba mati, anakku yang ini mati. Tiba-tiba di depan sana juga, anakku mati. Tiba-tiba dari istana ada suara, anaknya Firaun mati. Itu bisa dibayangkan gimana rasanya jadi kepala keluarga, jadi keluarga gitu loh. Kalian duduk gelap, ada malaikat maut lewat kayak gitu. Terus di kiri kanan di sekitar kita rumah-rumah tuh pada teriak, ada yang mati, ada yang mati, ada yang mati. Semuanya panik. Mungkin ada kepala keluarga yang, aduh gimana ya, aku udah ngerjain ini belum ya, kemarin waktu Musa khotbah aku dengerin nggak ya, kemarin ini nggak ya, aku udah ini ya. Dia panik waktu makan malam. Terus meanwhile ada keluarga yang lain kan, anaknya tanya, "Pa, kiri kanan kita udah teriak-teriak nih, rumah kanan rumah kiri itu udah teriak-teriak nih, gimana?" Papanya bilang kayak gini, "Tenang aja, Tuhan udah janji sama kita, ada darah di depan pintu kita, rumah kita akan dilewati. Kamu gak akan mati nak, kamu gak akan mati, kamu harus tenang aja." Nah, 2 keluarga tadi teman-teman, 2 keluarga tadi, yang satu nih panik, gimana ya, lihat kiri, lihat kanan panik, lihat kiri, lihat kanan, ada yang benerin genteng, ada yang benerin TV, ada yang benerin lantai, buset, ini jangan sampai bocor dah, nutup panik kayak gitu. Apa yang membedakan keluarga yang pertama sama keluarga yang kedua? Dua-duanya sama-sama selamat kan? Ya nggak sih? Dua-duanya sama-sama itu kan, sama-sama lewat, sama-sama nggak mati anak sulungnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kualitas makan malam mereka. Yang membedakan adalah kualitas mereka malam itu. Keluarga yang satu mereka nggak akan bisa nikmati makan malam mereka. Mereka akan panik, bahkan mereka lupa masak makan malam. Mereka sibuk kesana kemari, mereka sibuk andalkan kekuatan sendiri. Mereka lupa padahal Tuhan udah janji ada darah di depan pintumu. Keluarga yang satu lagi, mereka bisa makan dengan tenang dan mereka berkata, tenang aja, Tuhan udah janji, firman Tuhan udah bilang kayak gitu. Nah teman-teman, hari ini ada darah di atas segala darah, yang bukan cuma tercurah di depan pintu gereja dan pintu rumah kita, tapi tercurah dan mengalir di dalam hidup kita. Darah Kristus yang udah ngomong kalau kita adalah milik Tuhan. Makanya kalau ada situasi dunia, di sana ada apa, di sini ada apa, kalau kita panik dan jadi ngandalkan kekuatan sendiri, kita jadi lupa dengan janji Tuhan, saya percaya kita akan susah punya hidup yang berkualitas. Tapi waktu kita ingat di dalam situasi seperti itu, kita ingat kalau Tuhan menyertai kita. Dan bahkan kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin tanya, Tuhan apa maumu di dalam hidupku, Tuhan aku mau dibentuk sama Tuhan. Dan kita ingat identitas kita, saya percaya kita akan tenang. Bahkan kita bisa dipakai Tuhan nantinya untuk membawa kabar sukacita bagi di sekitar kita. Itu pengharapan kita. Darah Kristus yang sudah tercurah buat kita. Darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan hidup kita bukan milik kita lagi, tapi adalah milik Tuhan. Empowered generation. Seberapapun kalian yang hadir sekarang, masalah apapun, krisis apapun, mungkin corona udah bikin masalah kalian, atau mungkin kalian ditambah masalah keluarga, masalah ekonomi. Aku bisa bayar uang kuliah nggak nanti aku kerja gimana? Ospek pada online, ini pada online, aku bisa bersaing nggak nanti? Gimana ini kayak gitu? Teman-teman ingat, dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, bangkit. Ini mungkin shifting time juga ya. Dulu kita selalu berpikir kan, jadi berkat dan sukses tuh gimana sih? Dapat gaji besar, kerja di perusahaan gitu kan, sambil pelayanan tiap hari Minggu, minimal WL atau main drum. Definisi jadi berkat kan kayak gitu kan, gaji besar, kerja di perusahaan multinasional, aman dan segala macam. Padahal teman-teman enggak.
Nggak harus seperti itu. Mungkin bisa seperti itu, tapi kita harus ingat, coba cek lagi. Selama ini kalau misalnya kita nyari kerjaan, kita hidup, kita pelayanan itu tuh buat agenda kita, buat ngebanggain kita atau buat kemuliaan Tuhan sih. Kalau misalnya kita tahu hidup kita udah milik Kristus, Tuhan mau bawa kita kemanapun, mau kita nggak ke tempat yang kita pengen pun, mau kita nggak sesuai dengan kehendak kita pun, kita tahu kita dipakai oleh Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu pengharapan kita. Karena kita bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Kristus. Bangkit, empowered generation bangkit. Aku aminkan chat Yosef barusan. Bangkit, orang-orang yang gak hidup buat diri dia sendiri lagi. Pasti dia punya pengharapan. Orang-orang yang mau diproses Tuhan. Orang-orang yang tenang kalau dalam situasi krisis apapun. Orang-orang yang gak cuman memikirkan tentang apa yang mereka makan, apa yang hendak mereka minum, apa yang hendak mereka pakai, tapi orang-orang yang pergi melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin teman-teman. Yuk kita angkat satu pujian, aku ambil gitar dulu. Tak ganti jadi mic biasa ya. Ini ada Kak Andre nih. Halo Pastor Andreas Dewanata. Shalom. Shalom. Ini emang luar biasa ya, Tuhan kirimkan Kak Andre. Nggak ada suaranya. Cek, ada suaranya nggak? Udah ada belum? Halo? Halo? Cek. Nah jadi hari ini Tuhan kirimkan Kak Andre karena Kak Andre mau doain kita di dalam Zoom ini. Itulah puji Tuhan Kak Andre masuk. Oke. Gitarnya kedengaran nggak ya? Oke, aman ya. Yuk, harapkan nanti kita sama Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa, satu-satunya pengharapan kami, Yesus. Oh, we say Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ
Christ is enough, come on. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Apapun krisis yang melanda kami Tuhan, biar kami selalu ingatkan kalau Yesus cukup buat kami. Kalau Yesus cukup buat setiap kami, you are enough for me. Silakan Kak Andre. Yes, Lord. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. Saya hanya mau bilang juga awalnya bahwa inilah waktunya kita anak-anak muda, khususnya kalian, anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya lihat ini adalah shifting, termasuk tadi Noel bilang shifting, salah satunya shifting generasi. Buat senior-senior mereka yang tidak mau kasih kesempatan buat anak-anak muda, ini waktunya Tuhan paksa untuk mereka diregenerasi. Dan ini waktunya benar-benar untuk kalian, karena jujur orang-orang tua sekarang sulit untuk mereka melayani di virtual. Tapi kalian, anak-anak muda, Tuhan mau pakai kalian, bahkan Tuhan paksa kalian untuk Tuhan pakai. Jadi nggak ada lagi alasan untuk kalian menghindar, belum siap atau apa. Justru waktu inilah Tuhan sedang persiapkan. Mari angkat kedua tangan kita di depan Tuhan dalam nama Yesus. Api yang baru Tuhan curahkan atas generasi ini, khususnya bagi generasi yang memberikan dirinya kepada Tuhan, khususnya bagi generasi yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Api ini terkhusus untuk setiap anak-anak muda. Karena di Zakaria juga dikatakan bahwa ada seorang malaikat yang berlari kepada orang muda dan mengatakan bahwa Yerusalem akan tetap ada dan akan dipenuhi dengan banyak hewan. Dan bicara tentang penuaian luar biasa. Tuhan pakai anak muda. Karena di sana dikatakan malaikat itu berlari, tidak lagi berjalan, tidak hanya santai, tetapi berlari. Karena ada percepatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pengajaran yang Kau sampaikan, bahwa melalui salib-Mu kami diselamatkan, dan bagaimana sekarang kami mengisi keselamatan itu bersama-Mu. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mereka memberikan hidupnya untuk Engkau, Kau urapi berlimpah-limpah, Engkau berkati dalam jalan hidup mereka menjadi anak-anak muda yang berdampak buat generasi ini. Dan Tuhan, saat ini mau berdoa secara khusus juga buat mereka Tuhan. Inilah waktunya delegasi, waktunya tongkat estafet mereka pegang untuk melanjutkan. Terima kasih Bapak. Segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Berkati Mbak Noel dalam segala visi yang dia kerjakan, yang dia sedang gumuli, dia sedang imani bersama-Mu Bapak. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Empower Generation ini dalam nama Yesus, benar-benar menjadi generasi yang boleh memperlengkapi generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.